Bab 91 sudah mau tanggal 8. 2 hari telah berlalu, lalu tanggal 8 juga sudah semakin dekat. Pada tanggal 7 di pagi hari, lingkaran sosial kelas atas kota Neo sekali lagi dikejutkan oleh berita yang menggemparkan. Seorang tuan muda kaya yang sebelumnya memesan satu hotel Four Seasons mengumumkan kalau dia akan mengundang seluruh kota Neo ke pestanya secara gratis. Mengundang satu kota. Apa maksudnya? Pesta besar dan mengundang semua orang kota Neo menjadi tamu. Tindakan nekat apaan ini? Selain itu, keberanian macam apa ini? Tuan muda kaya itu mengundang satu kota tanpa meminta hadiah uang sepeser pun. Dia hanya meminta semua orang untuk menghadiri pestanya saja. Sebenarnya ini untuk apa? Menurut logika, jika kamu mendapatkan undangan dari seorang tuan muda yang misterius, maka kamu seharusnya merasa beruntung. Akan tetapi, sebenarnya banyak keluarga bangsawan yang menunggu untuk mengamati perkembangan berita ini. Bagaimanapun juga, mereka tidak tahu siapa yang telah mengundang mereka. Jika mereka bertindak gegabah dan menghadiri pesta itu, bagaimana kalau mereka hanya mempermalukan diri sendiri? Setelah itu, ada satu kabar yang menyebar lagi. Pada hari pesta tersebut, Maple Rain Real Estate akan datang secara pribadi sebagai tamu istimewa. Maple Rain Real Estate juga sudah mengumumkan kalau besok Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate akan secara pribadi memimpin orang-orang ke pesta. Ketika kabar ini menyebar, seluruh kota Neo pun sangat antusias. Mungkin seorang tuan muda kaya misterius tidak cukup untuk menarik perhatian para keluarga bangsawan. Namun, ketika ditambah dengan Maple Rain Real Estate, tentu saja hal itu menjadi tidak sederhana. Sebagai ketua baru kota Neo, setiap tindakan Maple Rain Real Estate menarik perhatian orang-orang. Semua pengusaha tidak akan melepaskan satu kesempatan pun untuk berkomunikasi dengan Maple Rain Real Estate. Kini Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate secara pribadi akan menghadiri pesta tersebut. Apakah mereka bisa tidak pergi? Apakah mereka berani tidak pergi? Bahkan, ada orang pintar yang berspekulasi kalau tuan muda misterius ini mungkin mempunyai hubungan rahasia dengan Maple Rain Real Estate. Jika tidak, mana mungkin Maple Rain Real Estate akan menghadiri pesta tersebut? Kalau begitu, ini berarti tuan muda misterius itu bukanlah orang biasa. Maka dari itu, satu kota Neo menjadi heboh. Orang-orang menantikan pesta besok. Semua orang merasa sangat beruntung karena mereka dapat menghadiri pesta besok. Keluarga Kusuma sekali lagi menyelenggarakan rapat. Nyonya Besar Kusuma duduk dengan wajah yang berseri-seri. Bobby dan David duduk di samping Nyonya Besar Kusuma. Seluruh anak muda keluarga Kusuma juga hadir. Selain Kiara dan lainnya, saat ini Angel lah yang memimpin anggota keluarga Kusuma lainnya. Untuk sementara ini, Bobby sudah mengundurkan diri dari jabatan CEO. Di dalam grup Kusuma, kata-kata Angel lebih berkuasa daripada siapapun. Jadi, kini beberapa anggota keluarga Kusuma yang biasanya mengikuti Angel sedang berkumpul di sekitar Angel. Ketika Robert melihat hal itu, tentu saja dia merasa sangat kesal, tapi dia tetap menahan diri. Setelah pesta besok, Angel akan tahu kalau dirinya sangat berbeda dari Kiara dan wanita lainnya. Saat itu dengan bantuan Kiara, akan mudah bagi Robert untuk melawan Angel. Nyonya Besar Kusuma dengan tidak sabar bertanya, "Bobby, apakah kamu ada menerima pesan dari Tuan Muda Wijaya?" "Tidak ada," jawab Bobby dengan tak berdaya. Selama ini Bobby juga sedang menunggu pesan dari Tuan Muda Wijaya. Tapi sepertinya Tuan Muda Wijaya sudah melupakan mereka. Tidak ada pesan darinya sama sekali. "Nenek, Tuan Muda Wijaya sedang mempersiapkan kejutan untuk kita. Sekarang dia mengundang satu kota, jadi besok kita langsung ke sana saja," kata Kiara dengan sombong. Orang lain menganggukkan kepala mereka. Apa yang dikatakan Kiara benar. "Baiklah, besok kalian harus berdandan cantik-cantik. Ya, jangan sampai mempermalukan keluarga Kusuma," ujar Nyonya Besar Kusuma. "Selain itu, besok semua anggota keluarga Kusuma harus menghadiri pesta Tuan Muda Wijaya," perintah Nyonya Besar Kusuma. Orang lain tentu saja langsung menganggukkan kepala mereka. Sebuah kehormatan bagi mereka untuk dapat menghadiri pesta semewah itu. Hanya Angel, Mary dan David yang tampak tidak senang. Jika mereka dapat memilih, mereka benar-benar tidak mau menghadiri pesta tersebut. "Ibu, besok adalah hari ulang tahun pernikahan Angel dan Valentino. Bagaimana kalau mereka tidak usah pergi?" tanya Mary dengan hati-hati.
Omong kosong. Nyonya Besar Kusuma tiba-tiba memukul meja. Ini adalah hal penting. Semua anggota keluarga Kusuma harus hadir dan menunjukkan rasa hormat. Mengerti? Tuan muda dari keluarga Wijaya dari kota Miracle ingin menikah dengan wanita dari keluarga Kusuma. Ini adalah hal bagus yang jatuh dari langit dan Nyonya Besar Kusuma benar-benar tidak berani mengabaikannya. Tapi, Mary menggertakkan giginya, tapi akhirnya dia tidak berani mengucapkannya. Mary memahami sifat Nyonya Besar Kusuma. Angel juga tampak kesal. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Lagi pula, melihat orang lain menerima pernyataan cinta dengan heboh pada hari ulang tahun pernikahannya benar-benar bukanlah hal yang membahagiakan. Angel, kamu bukannya tidak mau pergi karena tidak mau melihat adik-adikmu disukai Tuan Muda Wijaya, kan? Ujar Kiara dengan ambigu. Aku juga merasa begitu. Ada orang-orang tertentu yang memang hanya bisa merasa iri atas kebahagiaan orang lain. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia juga tidak mau orang lain mendapatkannya. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap bisa mendapatkannya. Walaupun kami tidak mendapatkannya, nama kami berada di daftar pilihan Tuan Muda Wijaya. Tapi ada orang itu bahkan tidak punya hak untuk dipilih oleh Tuan Muda Wijaya. Kiara dan beberapa wanita lain pun mulai menyindir Angel. Nyonya Besar Kusuma tidak mempunyai niat untuk menghentikan mereka. Pertama, karena dia juga berpikir seperti itu. Kedua, Tuan Muda Wijaya sudah mau bertemu dengan Kiara dan wanita lainnya. Kedepannya salah satu dari mereka akan menjadi batu loncatan. Bisa atau tidak keluarga Kusuma menjadi keluarga bangsawan terhebat di kota Neo bergantung pada apakah Kiara dan lainnya akan dipilih oleh keluarga Wijaya atau tidak. Jadi, kalau dibandingkan, kini Nyonya Besar Kusuma lebih menganggap Kiara dan wanita lainnya penting. Selama mereka bisa menjadi menantu keluarga Wijaya, keluarga Kusuma akan menjadi keluarga bangsawan terhebat di kota Neo dengan bantuan mereka sesekali. Cepat atau lambat keluarga Kusuma akan berjaya. Pada saat itu, Nyonya Besar Kusuma akhirnya dapat memenuhi keinginan terakhir Tuan Besar Kusuma, memindahkan kediaman keluarga Kusuma ke Villa Cloud. Saat Angel mendengar itu, dia merasa sangat sedih. Namun pada saat ini, ada dua tangan yang terulur di bawah meja lalu mereka menggenggam tangan Angel. Angel tersentak, kemudian menoleh ke arah Valentino. Valentino menatap Angel dalam-dalam, seolah-olah maksud dari tatapannya adalah jangan hiraukan mereka, kamu ada aku. Tidak tahu kenapa, setelah menatap mata Valentino, Angel langsung merasa jauh lebih baik. Akan tetapi, perasaan sedih ini tidak bisa dihindari. Ketika Angel memikirkan apa yang akan terjadi besok, dia merasa ingin melarikan diri. 3 tahun lalu saat Angel menikah dengan Valentino, semua orang memandang rendah mereka. Bahkan tidak ada anggota keluarga Kusuma yang menghadiri acara pernikahan mereka. Bisa dikatakan, acara pernikahan tersebut dilaksanakan dengan sangat menyedihkan, tidak ada tamu yang datang. Bagi Angel, kejadian itu sangat menyakitinya dan dia juga tidak pernah berani mengungkitnya. Namun, Tuan Muda Wijaya ini malah mengundang satu kota untuk ke pestanya. Dia akan membuat seluruh rakyat kota Neo menyaksikan pernyataan cintanya kepada Kiara dan lainnya. Ketika membandingkannya, bohong sekali kalau mengatakan Angel tidak sedih. Saat itu tidak ada orang yang menghadiri acara pernikahan Angel dan Valentino. Tapi pada hari ulang tahun pernikahan mereka, Tuan Muda Wijaya itu malah melaksanakan sebuah pesta mewah lalu mengundang satu kota. Apa yang dipikirkan Tuan Muda Wijaya ini? Angel bahkan merasa apakah Tuan Muda Wijaya ini gila? Kalau tidak, kenapa dia harus menantang Angel? Bab 92 Badut Kegirangan. Sudah, masalah ini sudah diputuskan. Jadi, besok semuanya harus datang. Nyonya Besar Kusuma mengambil keputusan akhir dan tidak ada satu orang pun yang berani membantah. Angel menghela napas karena Angel tidak bisa membantah dan hanya bisa mengangguk. Segera, semua orang mulai membubarkan diri, sedangkan Angel dan Valentino juga bersiap untuk pergi. Angel, besok adalah hari peringatan pernikahanmu dengan Valentino. Apa rencana kalian? Kiara dan beberapa gadis lainnya mulai mengelilingi mereka. Angel meliriknya dengan sinis. Jelas-jelas Nyonya Besar Kusuma sudah mengatakan bahwa besok semuanya harus datang ke sini. Sekarang Kiara malah berkata seperti ini. Bukankah itu sama saja Kiara sengaja memprovokasi masalah ini dan sengaja mengejek Angel? Valentino, mari kita pergi. Angel tidak lagi bertele-tele dengan Kiara, melainkan langsung menarik tangan Valentino untuk segera pergi. Aduh, romantis sekali sampai langsung bergandengan tangan. Bukankah dulu kamu meremehkan Valentino? Jadi,
Apakah sekarang sudah menerima takdir? Ujar Kiara sambil tertawa keras. Beberapa gadis di sampingnya juga ikut tertawa, wajah mereka penuh dengan ejekan. Awalnya, mereka semua kalah di hadapan Angel. Karena dilihat dari bentuk badan dan wajah sekalipun, mereka semua kalah jauh dari Angel. Namun, sekarang sudah berbeda. Tuan Muda Wijaya sebentar lagi akan datang dan kelak mereka semua akan menjadi wanitanya Tuan Muda Wijaya. Jadi, memangnya kenapa kalau penampilan Angel begitu menawan? Kelak bukankah Angel tetap harus memanggilnya dengan sebutan Nyonya Muda Wijaya? Setiap terpikirkan akan hal ini, Kiara dan sekelompok gadis ini pasti merasa senang. Raut wajah Angel semakin tak bersahabat, dia hanya berjalan keluar dengan kesal dan Valentino hanya mengikutinya dari belakang dengan raut wajah tenang. Dengan karakter Valentino yang keras sebagai batu, Valentino sama sekali tidak akan marah hanya karena ajakan Kiara dan lainnya. Terlebih lagi hanya Valentino yang mengetahui siapa sosok Tuan Muda Wijaya yang dirumorkan di kota Neo ini. Jadi, Kiara dan lainnya sudah seperti badut di mata Valentino. Hanya saja, Valentino tidak akan berdebat dengan mereka. Tapi kalau mereka sampai membuat Angel kesal, maka Valentino tidak akan segan-segan untuk memberi mereka pelajaran. Berhenti! Apa maksudmu, Angel? Nyonya Muda sedang berbicara denganmu saat ini. Apa kamu tidak mendengarnya? Raut wajah Kiara tiba-tiba berubah. Nyonya Muda milik siapa kamu? Sahut Angel dengan sinis sambil menoleh ke arah Kiara. Tentu saja Nyonya Muda keluarga Wijaya. Aku akan memperlihatkanmu bagaimana cara Tuan Muda Wijaya membawaku pergi besok. Ujar Kiara sambil tersenyum sinis. Valentino hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum di belakang. Memangnya ada orang yang bisa sampai begitu narsis seperti si Kiara ini ya? Valentino, kenapa kamu menggelengkan kepalamu? Dasar pengecut. Kali ini, Kiara menjadi sangat bangga dan arogan. Bahkan Kiara telah menyematkan dirinya sebagai Nyonya Muda keluarga Wijaya. Benar, apa yang ditertawakan? Apakah pengecut mempunyai hak untuk menertawakan kita? Entah apa yang ditertawakan, padahal dirinya yang paling konyol, bukan? Sekelompok gadis itu tak segan mengejek Valentino. Mereka tampak berada di atas angin seolah-olah benar-benar telah masuk ke dalam keluarga Wijaya. Yang aku tertawakan adalah wanita jalang seperti kalian. Bahkan kalau Tuan Muda Wijaya menjadi bujang tua sekalipun, dia juga tidak akan mau menerima kalian semua. Ujar Valentino dengan acuh tak acuh sambil meraba hidungnya. Perkataan ini telah memancing amarah Kiara dan lainnya. Mereka menatap Valentino dengan marah. Mereka sedang bermimpi indah tentang menikah dengan Tuan Muda Wijaya. Tapi perkataan Valentino yang seperti itu bukankah seperti sebuah tamparan keras bagi mereka? Valentino, kamu benar-benar pengecut. Apakah kamu merasa tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Wijaya sehingga menjatuhkannya sekarang? Kukatakan padamu, jangan pernah melihat Tuan Muda Wijaya dengan pandangan seperti itu. Dia bukan orang yang bisa kamu bayangkan. Kamu juga selamanya tidak akan tahu orang seperti apa Tuan Muda Wijaya itu dan kamu juga tidak akan memahami seperti apa dia. Kiara dan beberapa gadis lainnya tak berhenti memberikan kritikan kepada Valentino. Mereka bahkan ingin menamparnya. Valentino tertawa di dalam hatinya. Tuan Muda Wijaya bukan orang yang bisa aku bayangkan. Aku tidak memahaminya. Apakah aku tidak memahami siapa diriku sebenarnya? Kiara dan gadis lainnya sungguh konyol. Kalau begitu kamu tunggu saja. Sudah kukatakan padamu bahkan kalau Tuan Muda Wijaya menjadi bujang tua sekalipun, dia juga tidak akan mau menerimamu. Lihat saja nanti kalau tidak percaya. Valentino memandang Kiara dengan dalam, lalu membawa Angel pergi. Kiara dan lainnya menggertakkan giginya, juga menendang kursi dengan kuat setelah Valentino pergi. Bukankah dia hanya menantu pengecut? Apa yang bisa dibanggakan? Makan dan tidur di keluarga kita, bisa-bisanya bersikap sombong seperti itu. Maki Kiara dengan kesal. Kiara sudah memutuskan akan membawa Tuan Muda Wijaya ke hadapan Valentino setelah Tuan Muda Wijaya mengungkapkan perasaan padanya besok. Dia ingin mempermalukan Valentino. Dalam perjalanan pulang, Valentino bisa melihat suasana hati Angel yang memburuk. Karena itu Valentino sengaja mengalihkan pembicaraan agar bisa membuat Angel senang. Angel, besok adalah hari peringatan pernikahan kita. Kamu ingin kado apa? Mendengar hal ini, Angel pun tercengang. Sebenarnya dia juga ingin memberikan kado untuk Valentino, tapi tertunda karena masalah Chloe. Aku, tidak ada yang aku inginkan. Bukankah kamu sudah memberikanku banyak barang beberapa hari yang lalu? Jawab Angel sambil berusaha tersenyum. Kalau bisa,
besok Angel ingin pergi jalan-jalan ke tempat lain dan tidak ingin menghadiri acara apapun. Namun, dia tahu bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin. Karena tidak ada satu orang pun yang berani melanggar perintah Nyonya Besar Kusuma. Itu tidak masuk hitungan. Aku ingin kembali memberikan hadiah yang lain. Jadi, katakan saja apa yang kamu inginkan, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Ucap Valentino dengan serius. Aku menyukai apapun yang kamu berikan. Ujar Angel spontan setelah terdiam sejenak. Mendengar jawaban Angel, Valentino pun tersenyum ringan. Tidak mudah bagi Angel untuk bisa melontarkan kata seperti itu. Baiklah, Valentino mengangguk. Valentino akan menggunakan caranya sendiri untuk memberikan kejutan kepada Angel. Ya, besok setelah selesai acara, aku ingin pergi makan semangkuk bakmi. Ujar Angel dengan suara pelan. Hati Valentino terkejut karena Valentino tidak menyangka kalau Angel masih mengingat hal itu. Waktu itu, Angel lembur hingga sangat malam saat hari peringatan pernikahan mereka dan Valentino menunggunya di luar perusahaan. Lalu, pada hari itu keduanya makan bakmi. Valentino tidak menyangka Angel bisa mengingat hal ini dengan jelas. Baik, aku akan mewujudkannya untukmu. Valentino kembali menyetujuinya. Baginya, hal ini adalah kenangan yang tak terlupakan. Pada pukul 9 malam, Valentino mengendarai mobilnya ke Maple Rain Real Estate. Kejutan yang telah disiapkan sejak lama untuk Angel akhirnya akan diungkapkan besok. Tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun, jadi Valentino selalu melakukan semuanya sendiri. Baru saja Valentino menghentikan mobilnya, langsung terlihat seorang pemuda yang berjalan keluar dari pintu utama perusahaan dan sedang berjalan ke arah parkiran. Pemuda ini adalah Hawik. Dia bekerja di Maple Rain Real Estate. Valentino tidak ingin bertemu dengannya, karena itu Valentino merokok di dalam mobilnya dan baru akan turun dari mobil setelah Hawik pergi. Bab 93 mempermalukan diri sendiri. Namun, mata Hawik sangat tajam sehingga bisa melihat mobil Valentino dalam sekilas dan Hawik bahkan langsung berjalan ke arah Valentino. Tok, tok, tok. Hawik menjulurkan tangannya untuk mengetuk jendela mobil Valentino. Valentino mengerutkan alisnya sambil membuka jendela mobilnya. Hei, ternyata benar-benar kamu, Valentino. Ada apa kamu kemari? Hawik tertegun sejenak, lalu melihat Valentino dengan senyum. Ada urusan, jawab Valentino dengan acuh tak acuh. Bukan Valentino sombong, tapi karena beberapa hal sebelumnya membuat Valentino tidak memiliki kesan baik terhadap Chloe dan Hawik. Untuk apa kamu datang ke perusahaan kami? Kamu kenal dengan siapa di sini? Hawik bersandar di mobil Valentino dengan jijik, lalu Hawik menyalakan sebatang rokok dengan santai. Hawik mungkin tidak berani menantang Valentino di tempat lain, tapi saat ini Valentino berada di tempatnya. Tempat ini adalah Maple Rain Real Estate dan Hawik adalah karyawan di Maple Rain Real Estate ini. Meskipun Valentino sangat hebat, juga tidak berani membuat onar di sini. Kan? Aku cari Hendrik. Kalau tidak ada urusan lain, harap kamu minggir karena aku ingin turun dari mobil. Ujar Valentino dengan acuh tak acuh. Cih, kamu kira siapa dirimu itu? Bisa-bisanya bilang kenal dengan Pak Hendrik. Ah, aku sudah ingat. Kamu sepertinya pernah bersalaman dengan Pak Hendrik saat acara peresmian itu, kan? Bukannya aku mau mengejekmu, tapi kamu itu terlalu percaya diri. Apa orang yang punya status seperti Pak Hendrik itu bisa berhubungan denganmu? Pak Hendrik hanya berakting denganmu di depan umum. Jangan-jangan kamu menganggap Pak Hendrik sangat menghargaimu. Hawik tertawa karena dia merasa Valentino benar-benar konyol. Pak Hendrik memberi sebuah permen pada Valentino, tapi Valentino malah ingin berharap lebih. Bisa-bisanya Valentino tidak melihat statusnya sendiri. Aku tidak tahu apakah Hendrik menghargaiku atau tidak, tapi aku tahu bahwa dia sangat ingin dihargai olehku, kata Valentino dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian dia langsung membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Hawik yang awalnya bersandar di pintu mobil, sekarang menjadi bersempoyongan dan hampir terjatuh karena Valentino tiba-tiba membuka pintu mobil. Kamu? Hawik menunjuk Valentino dan ingin memarahinya. Kenapa? Apakah kamu masih belum puas merasakan pukulanku? Tidak menunggu Hawik selesai bicara, Valentino segera meliriknya. Melihat tatapan Valentino ini, Hawik tidak bisa menahan diri menyusutkan kepalanya, tapi dia segera menegakkan tubuhnya kembali. Kenapa dia harus merasa takut? Di sini adalah Maple Rain Real Estate. Dia tidak percaya bahwa Valentino berani memukulnya di sini. Valentino,
Jangan kira kamu yang paling hebat di kota Neo ini. Di sini adalah wilayahnya Maple Rain Real Estate. Aku adalah karyawan di Maple Rain Real Estate, jadi mendapat perlindungan dari Maple Rain Real Estate. Jika berani, coba sentuh aku, kata Howick sambil memancing kemarahan Valentino. Dian bahkan sengaja mendekatkan wajahnya ke depan Valentino untuk menantangnya. Kalau Valentino berani memukulnya, bukankah dia akan dipukuli setengah mati oleh puluhan pengawal di Maple Rain Real Estate? Orang lain mungkin tidak tahu dengan kemampuan para pengawal itu, tetapi Howick tahu seberapa hebatnya mereka. Meskipun kemampuan Valentino juga hebat, dia pasti bukan lawan dari para pengawal profesional itu. Valentino menyeka ujung hidungnya sambil berkata, "Apakah kamu begitu ingin dipukuli?" Howick mencondongkan tubuhnya ke depan, juga mendekatkan pipi kanannya ke depan Valentino sambil menantangnya. Ayo pukul, coba pukul." Plak! Di detik berikutnya, Howick tiba-tiba mendengar suara tamparan yang sangat jernih. Seiring suara ini, pipi kanannya merasa sangat sakit, seperti tiba-tiba ditampar oleh orang. Bukan mirip, melainkan benar-benar ditampar oleh orang. Howick tidak menyangka kalau Valentino berani menamparnya. Beraninya Valentino menampar karyawan Maple Rain Real Estate di depan pintu perusahaan Maple Rain Real Estate. Apakah Valentino tidak tahu bahwa Maple Rain Real Estate ini adalah perusahaan terkenal di kota Neo ini? Bahkan para pejabat di kota Neo juga harus bersikap sopan pada Maple Rain Real Estate. Valentino, beraninya kamu memukulku. Howick memegang pipi kanannya dan melihat Valentino dengan kaget. Valentino mengangkat tangan kanannya. Lalu Valentino menampar Howick lagi dengan kuat tanpa berkata panjang lebar. Plak! Tamparan ini membuat Howick mundur beberapa langkah dan otaknya juga menjadi berdengung. Kenapa aku tidak berani? Ekspresi Valentino sangat santai. Kak, kamu? Howick sangat marah, sampai-sampai jarinya yang menunjuk Valentino pun terus gemetar. Tapi, mukamu benar-benar tebal, membuat tanganku merasa sakit saja. Valentino melambaikan pergelangan tangannya dengan acuh tak acuh, dan ekspresi di wajahnya juga tampak jijik. Howick hampir muntah darah. Kamu yang memukulku, tapi kamu juga yang bilang mukaku yang membuat tanganmu kesakitan. Memangnya aku yang memohon padamu untuk dipukul? Namun begitu memikirkannya, Howick baru teringat bahwa sepertinya dia sendiri yang mendekatkan wajahnya meminta Valentino memukulnya. Howick tidak bisa menang melawan Valentino dan itu sangat tidak menguntungkannya. Dia mau tidak mau harus menahan amarah ini. Akan tetapi, dia benar-benar tidak bisa menahan amarah ini. Aku memang tidak berani berbuat apa-apa terhadap Valentino, tapi ini adalah wilayah Maple Rain Real Estate. Hari ini, aku akan membuatmu tahu seberapa mahalnya kedua tamparanmu ini. Aku juga akan membuatmu tahu bahwa orang Maple Rain Real Estate tidak mudah disinggung. Howick menunjuk Valentino dengan emosi, lalu membalikkan tubuhnya sambil berteriak ke arah Maple Rain Real Estate. Aku rasa, pada saat ini, Howick berkata dengan nada suara yang datar. Hei, Valentino, apakah sekarang kamu ingin meminta maaf padaku? Aku beritahu, aku tidak akan menerima permintaan maaf darimu. Kamu tunggu saja pembalasanku. Howick mencibir. Howick mengira Valentino ketakutan saat mendengar nama Maple Rain Real Estate, sehingga ingin berminta maaf padanya. Jika aku adalah kamu, aku rasa aku akan pergi dalam diam agar besok masih bisa bekerja di Maple Rain Real Estate. Kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, bahkan membuatmu kehilangan pekerjaan. Valentino menatap Howick dengan sinis. Setelah mendengarnya, Howick tertegun sejenak. Dia merasa semakin emosi dan berteriak pada Valentino. Kamu kira siapa dirimu sampai bisa memutuskan aku dapat bekerja di sini atau tidak? Valentino menggelengkan kepala. Howick tidak mau mendengarkan sarannya, maka terserah dia saja. Saat Howick berencana menelpon satpam, tiba-tiba ada sebuah taksi yang mendekat. Lalu, seorang wanita yang cantik turun dari mobil. Kenapa kamu masih belum pulang, Howick? Ujar wanita itu. Valentino menoleh, ternyata itu adalah Chloe. Namun, Valentino tidak merasa aneh sama sekali. Valentino tahu bahwa Chloe menipu Angel dengan cerita dia dicampakkan oleh Howick. Setelah hari ini melihatnya, Valentino bisa memastikan dugaannya benar. Aku awalnya ingin pulang, tapi tidak kusangka aku akan bertemu dengan sialan ini di sini. Dia bahkan memukulku. Howick memelototi Valentino. Howick berbicara sambil menekan nomor telepon.
Chloe juga merasa sedikit terkejut saat melihat Valentino di sini dan tersirat juga pandangan meremehkan dalam hatinya. Jangan-jangan Valentino benar-benar ingin mencari pekerjaan di Maple Rain Real Estate. Apa dia tidak berkaca dulu sebelum datang? Namun, Chloe juga tidak berani menunjukkannya karena Chloe masih ingat penampilan Valentino yang menakutkan pada hari itu. Setiap memikirkan hal itu, dia pasti akan merasa takut. Jadi, kalau bukan masalah besar, Chloe benar-benar tidak ingin memiliki konflik dengan Valentino. Sudahlah, kita pulang saja, bujuk Chloe. Chloe, kamu jangan ikut campur. Tidak peduli seberapa sombong dirinya, ini adalah wilayah Maple Rain Real Estate, jadi aku tidak percaya dia masih bisa membual di sini.